pagi. Hari ini adalah hari yang spesial bagi setiap kita. Dan saya percaya tidak ada satu kebetulan dalam hadirat Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang hari ini, pagi hari ini membuka YouTube, channel YouTube ini, mari siapkan hati, kita mau datang menghampiri Tuhan, kita menyembah Tuhan. Dan jangan lupa siapkan juga Alkitab, nanti kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kita akan mengawali dengan doa, kita mau masuk lebih dalam lagi juga dengan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, siapkan kami rindu sepanjang hari ini kami mengalami tuntunan penyertaan-Mu Tuhan. Ingatkan kami akan kesetiaan dan kebaikan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami rindu juga buka hati kami untuk menyembah dan meninggikan nama-Mu. Amin. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kita bawa hati kita kepada hadirat Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Katakan dari awal, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Mari sama-sama katakan, Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu Roh-Mu berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Mari katakan, Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu Roh-Ku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Mari lebih lagi pujikan pujian ini dari awal. Katakan, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Mari katakan, Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu Roh-Ku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Mari lebih sungguh lagi katakan, Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu Roh-Ku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Mari berseru panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berada
berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya. Mari berseru lebih lagi, panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari katakan Yesus. Haleluya. Engkau berarti bagi kami Yesus. Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Sungguh Kau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepadamu. Kami sembah Kau Yesus. Kami tinggikan nama-Mu ya Allah ya Bapa. Kinara lama ya lama ya lama syadara lama ya lama se. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari setiap umat Tuhan pagi hari ini menyembah. Mari cari hadiratnya, cari wajahnya di tempat di mana Engkau ada. Mari naikkan syukur sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Syara lama ya lama ya lama ya lama ya lama syara lama ya lama. Shiri lama ya lama ya lama ya lama ya lama ya lama. Haleluya. Kami rindukan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Sungguh Engkau berharga di mataku. Sungguh Engkau berarti di mataku Tuhan. Syara lama ya takara lama, syara lama ya lama, syara lama ya lama ya lama, syara lama. Ku mata kara lama sih. Hanya Kau yang layak. Terima pujian, terima hormat, kami sembah. Haleluya. Ora lama ya lama sih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari angkat tanganmu dan berseru katakan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu,
Lebih lagi dan berseru lebih tinggi, katakan segala pujian. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Sekali lagi katakan memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Pagi hari ini kami menyembah Allah yang hidup. Pagi hari ini kami menyembah Allah yang besar. Kami menyembah Allah yang mulia, Allah yang nyata dalam setiap langkah kaki kami. Allah yang selalu menepati setiap perkataannya, Allah yang tidak pernah lupa akan setiap janjinya, Allah yang selalu ada di tengah-tengah kami. Biar pagi hari ini kami boleh merasakan pribadi-Mu Tuhan, dan kami mau mendengar suara-Mu dengan lebih jelas. Berbicara buat kami di dalam nama Yesus. Amin. Shalom sekali lagi bagi Bapak Ibu yang baru mengikuti. Kita mau sama-sama di pagi hari ini boleh menyegarkan kembali roh kita. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kali ini kita akan belajar dari kitab 2 Raja-Raja ayat yang ke-6 dari pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-7. Saya akan bacakan buat kita. Pada suatu hari berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil 1 balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami." Jawab Elisa, "Pergilah." Lalu berkatalah seorang, "Silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini." Jawabnya, "Baik, aku akan ikut." Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air, lalu berteriak-teriaklah ia, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman." Tetapi berkatalah abdi Allah, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu lalu dilemparkannya ke sana, maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, "Ambillah." Orang itu pun mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Dari ayat yang kita baca, kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama, kita mulai dari ayat yang pertama, dikatakan bahwa berkatalah serombongan Nabi kepada Elisa. Ayat pertama ini menunjukkan pada kita bahwa mereka ini adalah orang-orang yang bukan orang-orang biasa, tapi orang-orang yang sudah dalam golongan orang-orang yang melayani Tuhan. Mereka adalah bahkan hamba-hamba Tuhan. Nah, ketika itu timbul sebuah kebutuhan buat mereka. Apa kebutuhannya? Dikatakan di sana bahwa tempat tinggal mereka itu sudah sesak, kurang luas, sudah tidak cukup bagi mereka semua gitu. Ada sebuah kebutuhan yang timbul. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka pergi ke sungai Yordan untuk mencari kayunya. Hal pertama yang kita mau pelajari dari ayat yang pertama ini adalah apa? Tuhan itu tidak selalu bekerja dengan cara mujizat untuk menjawab kebutuhan kita. Tapi Tuhan itu juga bisa pakai hal-hal yang natural, hal yang alami, yang bisa kita kerjakan itu menjadi jawaban untuk memenuhi kebutuhan kita. Rombongan nabi-nabi ini ketika mereka membutuhkan tempat yang lebih besar, mereka enggak sekedar berdoa, "Tuhan minta mujizat," tiba-tiba rumahnya menjadi besar sendiri. Tiba-tiba ada
orang yang mungkin membelikan mereka rumah, memberikan tanah yang tempat yang lebih luas. Tetapi yang mereka lakukan adalah mereka pergi ke Sungai Yordan cari kayunya untuk mereka memperbesar, membangun rumah yang lebih besar lagi. Jadi mereka melakukan hal yang mereka bisa kerjakan, hal yang natural untuk menjadi jawaban bagi kebutuhan mereka. Dan mungkin hari-hari ini ada sebagian dari dari jemaat, dari setiap orang-orang yang hari ini ada mengikuti doa pagi ini, mungkin juga mengalami masa-masa mungkin usahanya sepi. Saya ambil contoh, mungkin tokonya sepi. Hari-hari ini ada begitu banyak kita dengar gitu ya, orang-orang sedang bergumul untuk finansial, pekerjaan. Mungkin toko Anda sedang sepi dan Anda sedang berdoa, Tuhan, aku minta mujizat, kirimkan pelanggan Tuhan. Aku minta mujizat tokoku rame, kalau perlu toko sebelah sepi, tokoku rame gitu ya, mungkin doanya gitu. Kita minta mujizat Tuhan, kirimkan customer dan lain sebagainya. Kadang kita lupa jawaban Tuhan itu bukan selalu dengan cara melakukan hal mujizat seperti itu. Tapi ada bagian-bagian yang bisa kita kerjakan secara natural, yang bisa itu sebagai sebuah solusi, itu sebagai jawaban sebetulnya yang dari Tuhan sendiri. Contoh misalnya, kita mungkin bisa lebih rajin untuk promosi. Mungkin kita bisa lagi memperbaiki servis kita ke pelanggan. Kita tidak melakukan keterlambatan pengiriman, mungkin kita bisa perbaiki sistem penjualannya, pemasarannya, mutu produknya dan lain sebagainya. Kita bisa mempercantik mungkin display dari barang-barang kita di toko mungkin atau apapun juga. Hal yang bisa kita lakukan itu juga menjadi salah satu solusi sebuah hal yang harus kita lakukan. Kita tidak bisa hanya sekedar berdoa minta mujizat. Kita tidak bisa sekedar kita menunggu mujizat. Tapi ada bagian-bagian yang sebetulnya seharusnya itu bisa kita lakukan dengan cara yang alami. Tapi apa yang saya sampaikan ini bukan berarti kita meniadakan peran Tuhan di dalamnya. Bukan berarti meniadakan peran doa di dalamnya. Bagaimana kita bisa melangkah, memikirkan strateginya gimana, melakukan hal yang natural itu kita sebaiknya bagaimana. Semua itu hikmat itu pastinya akan datangnya dari Tuhan. Tuhan yang akan nuntun kita. Tetapi yang saya maksud adalah kita jangan hanya meminta Tuhan mengerjakan mujizat. Saya percaya ketika kita melakukan apa yang kita bisa lakukan, ada bagian-bagian mungkin yang memang kita nggak bisa lakukan, itu adalah bagiannya Tuhan. Kita mengerjakan apa yang kita bisa gitu ya. Lalu hal yang kedua yang kita bisa pelajari, kita buka kembali di ayat yang kelima gitu ya. Dikatakan di situ, dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, maka jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriak, lah ia, wahai Tuanku, itu barang pinjaman. Hal kedua di ayat 5 ini menunjukkan problem berikutnya itu terjadi. Yang pertama mereka punya kebutuhan untuk sebuah tempat yang lebih luas. Lalu muncul lagi problem. Di tengah-tengah mereka sedang mengusahakan itu, mata kapaknya jatuh. Waktu mereka sedang nebang pohonnya, mata kapaknya jatuh gitu. Dan itu seketika membuat mereka panik gitu ya. Ingat, mereka ini rombongan nabi loh. Mereka ini orang-orang yang sudah terbiasa tanda kutip melihat pekerjaan Tuhan. Mereka yang sudah terbiasa mendengar Elia mungkin melakukan mujizat ini dan itu. Mereka juga mungkin bahkan orang-orang yang pernah melakukan mujizat. Jadi bukan hal yang aneh sebetulnya gitu ya. Untuk mereka itu mengalami pertolongan Tuhan. Tapi ketika mereka sedang dalam sebuah problem, tiba-tiba mata kapaknya jatuh. Ketika itu mereka panik ya. Hal kedua yang saya mau untuk kita ini belajar, melalui situasi sukar, ujilah apakah iman kita itu masih bekerja apa enggak. Ujilah apakah kita ini masih punya iman atau enggak. Seringkali waktu kita itu mendengar orang cerita tentang, oh saya ini ditolong Tuhan, Tuhan itu baik ya. Saya ini ngalami ini dan akhirnya bisa keluar dari masalah. Saya ini ngalami mungkin sakit dan saya sembuh. Iman kita itu jadi seperti seolah-olah kuat gitu. Oh iya, Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita itu besar, Tuhan kita ajaib. Atau mungkin pada saat kita melayani orang gitu ya, kita bisa berkata pada orang lain, oh Tuhan itu luar biasa loh.
Tuhan itu bisa melakukan mujizat, semudah membalikkan telapak tangan. Kita bisa mengatakan banyak hal tentang pribadi Tuhan kepada orang lain. Tetapi ketika masalah itu terjadi buat diri kita sendiri, kadangkala kita itu menjadi seolah-olah iman itu jadi mati. Seolah-olah kita itu menjadi orang yang tanda kutip bahkan tidak punya Tuhan. Kita panik, kita bingung, bahkan kita seolah-olah mencari dengan kekuatan kita sendiri. Dan itu seringkali terjadi. Saya pernah mengalami, gitu ya. Ketika ada anggota keluarga saya sakit gitu. Ketika saya doakan orang, mungkin seolah-olah iman saya jauh lebih mudah. Untuk saya berkata tentang mujizat, pasti sembuh. Sakitnya parah saya katakan, pasti ada mujizat. Tapi begitu saya diperhadapkan itu dengan keluarga saya sendiri, tiba-tiba hati saya seperti diuji. Percaya enggak orang tuamu bisa sembuh? Percaya enggak keluargamu yang lagi sakit ini bisa mengalami mujizat, keluar dari sakitnya, mengalami pertolongan Tuhan dengan cara yang ajaib? Bisa enggak? Seringkali nyali kita, iman kita itu tiba-tiba menjadi kecil. Itulah yang namanya iman kita itu sedang diuji gitu ya. Di Yakobus 1 ayat 2 dikatakan seperti ini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Maksud dari ayat firman ini bukan berarti gini ya, oh ya kita setiap hari kalau ada masalah happy-happy gitu ya. Bukan, tetapi yang dikatakan di ayat Yakobus ini katakan apabila kamu, katakan apabila itu artinya itu bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Mengapa dikatakan sebagai suatu kebahagiaan? Karena iman kita itu diuji. Apakah pengharapan kita ini enggak pudar? Apakah kita ini masih bisa taat enggak dengan situasi sukar tersebut? Apakah kita masih bisa bersuka cita enggak? Dan lain sebagainya. Nah, iman kita itu perlu dari waktu ke waktu untuk mau diuji. Diujinya itu bukan oleh Tuhan. Tapi kita itu yang menguji diri kita sendiri. Apakah iman kita, bukan berarti kita enggak punya iman. Tapi apakah iman kita masih bekerja enggak? Kita masih melihat itu bagi diri kita sendiri, bukan untuk orang lain, tapi bagi diri kita sendiri ketika kita diperhadapkan dengan situasi itu, iman itu masih ada enggak? Nah, saya ambil sebuah contoh ya, sebuah hal yang mungkin lumrah gitu ya. Teman-teman juga mungkin Bapak Ibu Saudara pernah alami gitu ya. Waktu kita membeli sebuah peralatan entah elektronik, peralatan listrik atau apa, ketika kita beli untuk pertama kalinya, yang pasti yang langsung kita coba adalah alat ini berfungsi enggak? Bisa nyala enggak? Dan itu yang kita lakukan. Tapi ketika beberapa waktu mungkin peralatan tersebut mungkin enggak lagi kita butuhkan, mungkin kita taruh untuk beberapa waktu lamanya, akhirnya alat tersebut kan nganggur, tidak terpakai. Dan bagaimana kita tahu alat itu masih berfungsi dengan baik atau enggak? Baterainya habis atau enggak? Enggak ada yang aus atau enggak? Adalah kita memakainya kembali, kita mencobanya kembali, kita tes lagi, kita putar lagi, kita nyalakan kembali. Apakah masih bisa ini? Enggak ada yang rusak, enggak ada yang malfungsi, enggak. Itulah yang saya katakan dengan iman kita ketika kita dalam masa-masa sukar. Kita itu menguji iman kita. Apakah iman kita itu masih bekerja dengan baik dengan situasi tersebut? Kalau nggak ada masalah, kalau nggak ada sesuatu hal yang sukar, mungkin kita merasa, oh saya ini percaya kok sama Tuhan. Iman saya ini saya jaga dengan baik kok. Tapi apakah iya? Apakah kita masih bisa sekuat itu? Apakah masih kita bisa sepercaya itu? Masihkah kita bisa berkata Tuhan baik? Masihkah kita percaya bahwa keluargaku yang sakit disembuhkan? Orang tuaku yang belum bertobat akan bertobat. Masihkah kita percaya sekalipun kita melayani Tuhan, kita dengar banyak mujizat. Tapi kalau itu terjadi buat hidup Anda sendiri, percaya enggak? Lebih mudah untuk ngomong tentang orang lain, lebih mudah untuk mempercaya orang lain dapat pertolongan daripada Anda yang mendapat pertolongan. Hari ini ujilah hati Anda, ujilah iman Anda. Apakah iman Anda masih bekerja dengan baik? Itu hal yang kedua. Hal ketiga, kita belajar di ayat yang ke-6. Tapi berkatalah abdi Allah, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa
memotong sepotong kayu lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya mata kapak itu dibuatnya. Apa yang kita pelajari dari ayat ini gitu ya? Ini menunjukkan bagaimana respon Elisa dengan situasi tersebut. Elisa berbeda ketika situasi yang sama terjadi dihadapi, dia ada di sana juga. Sementara rombongan nabi-nabi panik, bagaimana ini gitu ya. Tapi Elisa tetap tenang gitu ya, dia tidak panik. Apa yang kita bisa pelajari hal ketiga adalah keberanian kita untuk melangkah dalam hikmat Tuhan. Ya. Hikmat Tuhan itu sebenarnya sudah tersedia bagi setiap kita, orang-orang yang percaya, orang-orang yang karib dengan Tuhan, orang-orang yang membangun hidupnya, persekutuannya dengan Tuhan. Hikmat Tuhan itu sudah tersedia buat kita. Coba kita perhatikan kisah ini. Pada waktu situasi itu terjadi, Elisa itu tidak mengajak, ayo kita doa dulu, ayo kita puasa dulu, supaya kapaknya ini bisa ketemu. Ayo kita melakukan ini dan itu gitu ya, supaya kita bisa menemukan jawabannya gitu. Yang dilakukan adalah Elisa itu langsung melakukan apa yang jadi tuntunan Tuhan. Tiba-tiba muncul hikmat di hatinya, mungkin di pikirannya. Dia minta, ayo ambillah sepotong kayu lalu dilemparkan ke sana gitu ya. Bagi saya gitu ya, bagi saya apa yang dilakukan oleh Elisa ini juga sesuatu yang janggal bagi saya. Karena apa? Pemikiran saya kayu itu ringan. Kalau mata kapak itu seharusnya dia lebih berat, dia dari besi. Kalau mata kapak. Ketika mata kapak itu jatuh ke dalam dan dilemparkan kayu setahu saya, kayunya pastinya ngambang, bukan masuk ke air. Tapi bagaimana ketika kayu itu dilemparkan ke sungai itu, malah mata kapaknya yang harusnya berat, itu yang naik ke atas, muncul ke permukaan. Bukan kayunya yang tenggelam. Itu bagi saya sesuatu yang aneh, sesuatu yang janggal. Tapi Elisa belajar berani untuk memakai imannya yang ketika ada hikmat Tuhan, dia hanya belajar taat untuk melangkah aja. Ketika ada tuntunan Tuhan, ada hikmat yang tiba-tiba Tuhan munculkan di hatinya untuk melakukan sebuah tindakan tertentu di situasi yang mungkin mendadak harus ngambil sebuah keputusan penting gitu ya. Dia tidak, ayo kita lakukan ritual dulu ini dan itu, tapi dia percaya bahwa tuntunan Tuhan itu begitu jelas dan dia yakin itulah Tuhan. Dan dia langsung mengambil sebuah tindakan dengan berani. Mungkin ada waktu tertentu di mana kita itu diperhadapkan juga dengan hal yang sama. Ada diminta membuat sebuah keputusan-keputusan yang mendadak atau keputusan-keputusan yang sulit, yang kita gak punya waktu, aku tak doa dulu ya, aku tak cari Tuhan dulu ya. Kadangkala kita harus segera untuk ditunggu jawabannya. Kadangkala hikmat Tuhan itu sebenarnya sudah tersedia bagi kita. Tapi kuncinya di mana? Iman itu tidak sembrono. Kita tidak semata-mata mengandalkan, saya dituntun apa, saya dengar suara Tuhan apa, langsung melakukan, langsung bergerak kanan kiri dan semacam itu. Enggak, iman itu tidak sembrono. Hikmat Tuhan itu tidak sembarangan. Bagaimana kita tahu, bagaimana kita belajar percaya dan kita tanda kutip berani untuk melangkah dengan iman, dengan tuntunan hikmat Tuhan yang seketika seperti itu dibangun dari waktu ke waktu. Kuncinya adalah di Amsal 9 ayat yang ke-10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ini adalah kuncinya. Bagaimana kita berani untuk memakai iman kita di situasi sulit, tiba-tiba kita dapat tuntunan untuk mengerjakan, ngambil keputusan, berani memutuskan A bukan B. Karena kita belajar untuk membangun hidup kita sehari-hari sebelumnya dengan konsisten, belajar hidup takut akan Tuhan, belajar untuk merenungkan firman Tuhan. Dan kita akhirnya punya sebuah keteguhan ketika kita ngambil keputusan, sekalipun kelihatannya kok janggal gitu, sekalipun kayaknya tidak umum keputusan kita. Tapi kita tahu bahwa itulah Tuhan yang sedang nuntun kita. Ini adalah 3 hal yang kita bisa pelajari hari ini gitu ya. Bahwa iman kita itu sekalipun kita sudah Kristen bertahun-tahun, bahkan seperti di kisah ini serombongan nabi, orang-orang sudah melayani, belum tentu loh iman kita itu masih
masih teruji. Masih kadarnya itu tanda kutip kalau saya boleh kasih kadar ya 100%. Masih enggak kita itu bisa mempertahankan kadar iman kita itu masih murni. Masih enggak iman kita teruji ketika kita diperhadapkan situasi-situasi yang sukar. Hari ini, pagi hari ini, melalui kebenaran firman ini, mari kita hampiri Tuhan. Dan saya percaya kalau di tahun ini adalah tahun kemenangan dan berkat internasional. Kalau itu dicetuskan oleh gereja kita, yakinkah Anda bahwa itu bagian Anda? Yakinkah Anda kalau tahun kemenangan itu bukan buat orang lain, tapi Anda sendiri? Apakah Anda meyakini visi kita, gereja kita besar, tapi untuk diri Anda sendiri Anda tidak yakin? Anda masih melihat banyak kebutuhan Anda belum dijawab. Anda masih belum melihat terobosan terjadi dalam hidup Anda. Masih tidak Anda yakin? Ayo tahun ini, tahun kemenangan dan berkat internasional, bangkitkan kembali iman Anda. Biar kalau ada kesukaran yang Anda hadapi, itu waktu iman Anda diuji dan jadilah pemenang. Saya ajak setiap kita naikkan satu pujian, janjimu, untuk mengingatkan kembali, untuk menguatkan pengharapan Anda. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi, segenap asaku dan relung hati berharap padamu. Walau ku tak dapat melihat jalanmu, namun ku memilih, ku percaya penuh padamu Yesus. Percaya akan janjimu, tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janjimu tak akan pernah lekang oleh pasti digenapi. Ku percaya akan janjimu, Aku percaya tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janjimu tak akan pernah lekang oleh waktu, pasti digenapi. Mari renungkan pujian ini bagi setiap kita semua. Saat ini saya mengajak Anda berdoa untuk terobosan Anda secara pribadi. Bukan untuk orang lain, bukan untuk bersyafaat untuk si A, si B, untuk gereja, untuk kota dan lain sebagainya. Tapi hari ini saya rindu untuk menguatkan Anda secara pribadi. Bahkan secara khusus bagi orang-orang yang selama ini Anda mungkin sudah melayani Tuhan. Bukan orang yang baru bertobat, bukan orang yang baru mengenal Tuhan. Tapi saat ini kondisi Anda sedang sangat lemah. Anda merasa, Anda mulai tawar hati. Tuhan di mana ya? Kok gak ada pertolongan?
Kenapa saya berdoa untuk orang lain kok cepat dijawab, tapi untuk persoalanku kok lama, kok nggak ada jawaban. Untuk orang lain kok Tuhan kerjakan mujizat, kok untuk saya kok enggak. Seringkali itu yang membuat Anda akhirnya mulai menjadi tawar hati, Anda mulai kecewa, Anda mulai mungkin masih ke gereja tapi hubungan Anda dengan Tuhan menjadi biasa-biasa saja. Hari ini bukan masalah besar atau enggak iman kita, bukan masalah size-nya, tapi hari ini iman kita itu sedang diuji. Apakah kita masih percaya dengan kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan itu Tuhan yang setia, Tuhan itu Tuhan yang sanggup menolong. Kita tetap percaya Tuhan kita itu Tuhan yang besar. Masihkah iman Anda itu memegang hal tersebut? Masihkah Anda percayai hal tersebut? Masihkah iman Anda itu tertuju pada Tuhan atau mulai beralih dengan banyak hal? Hari ini kembalikan hati Anda, kembalikan percaya Anda, kembalikan pengharapan Anda. Kalau Anda mulai lemah, bangkit kembali. Kalau Anda mulai enggak percaya, biar pagi hari kebenaran firman ini mengingatkan Anda kembali. Jangan mundur, mulai cari Tuhan lagi. Allah itu setiap percayalah bahwa pasti ada jalan keluarnya. Percayalah ada keselamatan bagi keluarga Anda. Percayalah sakit penyakit Anda, sekalipun itu mungkin secara vonis dokter, itu adalah kematian mungkin. Tapi bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Percayalah untuk bisnis Anda yang saat ini sedang terpuruk. Allah sanggup untuk menyelesaikannya. Allah sanggup melakukannya. Sekalipun mungkin ada hal natural yang perlu dilakukan, tapi Tuhan itu masih mau mengerjakan perkara-perkara yang baik buat hidup Anda. Mari saya ajak Anda berdoa secara pribadi. Buat diri Anda, kuatkan diri Anda. Jadilah pemenang di tahun ini, jadilah pemenang. Imanmu harus menjadi iman yang kuat. Iman menjadi harus iman yang tangguh. Jangan menjadi iman yang lemah. Kalau iblis mencuri imanmu, dikatakan dalam firman-Nya di akhir zaman Tuhan itu mencari iman kita. Jangan menjadi lemah, jangan menjadi orang yang terhilang di hadapan Tuhan. Di tengah masa sukar, ujilah dirimu sendiri. Apakah imanmu masih bekerja? Di tengah masa sukar hari ini, masihkah didapati ada iman di hatimu? Shikira bikira bara 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 shikira bara 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 bara. Biar pagi hari ini Tuhan kami berdoa, kami mau bersepakat Tuhan bahwa setiap kebutuhan setiap jemaat-Mu yang pagi hari ini mereka ada dalam doa pagi hari ini Tuhan. Kami percaya bukan hanya untuk orang lain, bukan kami fasih dalam berkata-kata untuk kami berkata tentang Tuhan bahwa kebutuhan orang lain. Tapi kalau hari ini kami sedang diperhadapkan itu untuk diri kami. Mampukan kami untuk kami pun tetap tegak berdiri dan berkata imanku kuat. Imanku adalah tertuju buat Tuhan. Aku tidak akan goyah. Kalau ada Tuhan bersamaku, aku adalah pemenang. Dan kami percaya janji Tuhan itu ya dan amin buat hidupku. Terima setiap kemenangan pagi hari ini. Terima berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagimu pada pagi hari ini. Jangan lagi menjadi lemah, jangan lagi menjadi tawar hati, jangan lagi menjadi orang yang mudah digoyahkan oleh keadaan apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar pagi hari ini sekali lagi, biar Engkau yang menghiburkan, Engkau menguatkan, dan Engkau sendiri yang menyatakan pribadi-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami ucap syukur. Biar setiap jemaat Tuhan yang meresponi firman pagi hari, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan yang terbaik untuk hidupmu, untuk keluargamu, dan biar kasih setia Tuhan menyertaimu. Apa yang kau lakukan Tuhan buat menjadi berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan oleh persekutuan dengan Roh Kudus, dalam nama Yesus, amin. Bye-bye, sampai jumpa di doa pagi selanjutnya. Tetap ikut, tetap setia.